Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pada bulan suci Ramadan, saat sahur kita sering mendengar imsak yang banyak dipahami masyarakat sebagai akhir waktu sahur. Sehingga saat imsak tiba, tak sedikit masyarakat muslim yang menghentikan semua hal-hal yang dihalalkan pada malam puasa. Saat itulah puasa dimulai, menahan makan, minum, dan lainnya. Apakah memang demikian dalam syariat puasa? Lalu, bagaimana jika saat sahur tiba-tiba masuk waktu imsak atau azan subuh, sementara makanan masih di mulut? Dibuang atau dimakan saja? Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa kita mulai berpuasa itu sejak terbitnya fajar. Atau dalam bahasa kita, sejak mulai masuknya waktu subuh. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Jadi kita masih disuruh makan dan minum sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yang maksudnya tidak lain adalah waktu fajar atau waktu subuh itu sendiri. Ini secara ketentuannya. Lalu bagaimana dengan imsak yang kurang lebih 10 menit sebelum datangnya waktu subuh itu? Sebenarnya ini bukan waktu untuk mulainya puasa, tetapi inilah waktu untuk berhati-hati, ihtiyatan. Kenapa harus berhati-hati? Karena kalau kita perhatikan di masa Nabi, kita belum punya jadwal waktu sholat yang presisi dan juga belum ada jam. Sehingga agak sulit untuk bisa memastikan subuh ini kira-kira berapa menit lagi, berapa detik lagi. Nah, oleh karena itulah ada semacam kehati-hatian. Kalau kira-kira sudah hampir menjelang waktu subuh, sebaiknya, bukan seharusnya, sebaiknya kita sudah mulai menahan diri. Imsak itu artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan yang lain-lainnya. Itu yang dimaksud dengan imsak. Tetapi bukan berarti bahwa imsak itu adalah mulainya puasa. Mulainya puasa sudah disepakati dalam Al-Quran, dalam hadis dan ijma' seluruh ulama bahwa yang namanya puasa itu kita mulai sejak masuknya waktu subuh. Coba kita perhatikan, kalau kita sedang puasa di luar bulan Ramadan, entah itu puasa Senin, puasa Kamis, dan yang lain-lainnya, ketika kita sahur kita tidak ada mendengar ada istilah imsak gitu. Kita mulainya ya sejak subuh, dan itulah yang berlaku juga untuk puasa Ramadan. Mulai puasa itu sejak terbitnya fajar shadiq, atau dengan kata lain sejak masuknya waktu subuh. Tapi kita diminta untuk berhati-hati. Jangan sampai pada waktu kita sedang makan, mulut kita penuh dengan makanan, ternyata masuklah waktu subuh, maka ini akan membuat puasa kita jadi batal kalau kita telan, dan kalau kita muntahkan juga menjadi masalah juga. Banyak orang salah menafsirkan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa ketika sudah terdengar suara azan, maka kita masih boleh untuk meneruskan makan dan minum kita. Seperti yang terjadi pada hadis Umar, di mana beliau mendengar azan subuh, tetapi di tangannya masih ada gelas yang berisi minuman. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan habiskan saja. Banyak orang salah menafsirkan hadis-hadis seperti ini, menganggap bahwa azan yang didengarnya itu adalah azan subuh. Lalu kemudian kalau kita sudah dengar azan subuh, sementara makanan masih ada di tangan kita, di meja makan kita, kita masih boleh untuk menghabiskannya. Di sini letak kekeliruannya. Kenapa? Karena azan itu ada dua di masa Rasulullah. Ada azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Bilal, dan ada azan yang kedua, yaitu azan subuh yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Maktum. Maka Nabi menegaskan, kalau kalian mendengar azannya Bilal, silahkan saja makan terus. Kenapa? Karena memang belum waktunya subuh. Bilal itu azan untuk membangunkan orang agar mereka makan sahur, atau mereka yang sedang sholat tahajud untuk segera berhenti makan sahur dan seterusnya. Artinya azannya Bilal itu bukan masuknya waktu subuh. Nah, tapi ketika Abdullah bin Maktum yang azan, dia tidak azan kecuali dengan terbitnya fajar, alias itu sudah masuk waktu subuh. Maka kalau hal itu yang terjadi, sedangkan di mulut kita masih ada makanan, kalau kita telan, maka puasa kita batal. Kenapa? Karena kita sudah melanggar ketentuan yang ada di dalam nas Al-Quran yang menyebutkan minal fajr. Kita disuruh makan dan minum, tapi batasnya adalah minal fajr. Ketika sudah fajar, maka tidak boleh lagi makan dan minum, walaupun makanan itu ada di mulut kita, mau tidak mau ya harus kita buang, harus kita keluarkan. Kenapa? Karena itu melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim dan merupakan ijma' seluruh ulama
4 mazhab mengatakan bahwa apabila sudah masuk waktu subuh dan Anda masih makan dan minum saja, maka puasa Anda mau tidak mau harus batal dan harus diganti nanti setelah selesainya bulan Ramadan.